Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Ramadan dari Fakultas Hukum Universitas Jambi. Dan pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang hukum kekayaan intelektual. Baiklah, pada pembahasan yang pertama, apa itu haki atau hak kekayaan intelektual? Hak kekayaan intelektual adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Nah, pada intinya, kekayaan intelektual adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual tersebut. Dan kemudian ada objek HKI. Objek HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia, yang sebagian besarnya dapat kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti ada alat komunikasi, obat-obatan, dan lain-lain yang terdapat HKI di dalamnya. Nah, selain ada objek, di HKI juga ada subjek. Subjek HKI merupakan pencipta, merupakan seseorang atau sekelompok orang yang bekerja melahirkan suatu karya berdasarkan pikiran, imajinasi, keterampilan, dan keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi, yaitu merupakan orang yang diberikan hak untuk menciptakan hak cipta tersebut. Kemudian ada jenis HKI. Yang pertama ada hak cipta, paten, merek dagang, dan rahasia dagang. Baiklah, yang pertama kita membahas tentang hak cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengatur, mengumumkan, atau memperbanyak penggunaan hasil penuangan gagasan, hasil ciptaan atau informasi tertentu, atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian ada jenis hak kekayaan intelektual yang nomor 2, ada paten. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada penemu atas hasil penemuannya itu di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan tujuannya tersebut. Dan yang ketiga ada merek dagang. Merek dagang adalah jenis kekayaan intelektual berupa nama atau simbol yang diasosiasikan dengan produk atau jasa tertentu. Pemilik merek dagang dapat berupa individu, organisasi bisnis, atau badan hukum apapun. Merek dagang dapat ditemukan pada kemasan label, voucher, atau pada produk itu sendiri. Dan jenis yang keempat ada rahasia dagang. Apa itu rahasia dagang? Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh para pemilik rahasia dagang tersebut. Dan selanjutnya ada hak kekayaan industri. Yang dimaksud dengan hak kekayaan industri adalah hak yang mengatur segala sesuatu milik perindustrian, terutama untuk didaftarkan oleh perusahaan-perusahaan, karena hal ini sangat berguna untuk melindungi kegiatan industri perusahaan dari hal-hal yang sifatnya menghancurkan, yaitu seperti plagiatisme. Kemudian ada contoh kasus dalam HKI, yaitu kasus pelanggaran terhadap bentuk kemasan produk larutan cap badak dan cap kaki tiga. Kasusnya yaitu pada tahun 1978 PT Sinde Budi Sentosa menerima lisensi untuk penggunaan merek dagang cap kaki tiga dari Wenkenrud Co. atau PTE Ltd di Singapura. Perjanjian lisensi itu bersumber dari kesepakatan para pihak. Sejak 1978 hingga kini telah terjadi perikatan diam-diam antara kedua perusahaan. Namun, faktanya Wenken memberi lisensi atas merek cap kaki tiga pada PD Sinde Putih untuk
memproduksi dan memasarkan produk cakap gigi 3 di Indonesia. Hasil analisis kasus tersebut, pada prinsipnya unsur merek yang diusung oleh PT Hyundai Budi Sentosa secara tidak langsung memiliki unsur yang sama dengan produk larutan cakap gigi 3. Namun permohonan merek dagang mereka baru berhasil lolos pada tahun 2004 dengan merek larutan penyegar Cak Badak. Kemudian PT Hyundai Budi Sentosa mendapatkan merek dagang dari Direktorat Jenderal Haki karena pada tahun 2004 mereka belum mendaftarkan merek larutan penyegar cakap gigi 3 ke Direktorat Jenderal Haki dan baru mendaftarkannya pada tahun 2008. Hal tersebut sesuai dengan prinsip janut dalam Undang-Undang Merek Indonesia, yaitu first to file principle, bukan first come, first out. Pemegang merek baru akan diakui atas kepemilikan mereknya jika merek itu dilakukan pendaftaran. Seharusnya Direktorat Jenderal Haki lebih teliti dalam menyeleksi permohonan pendaftaran merek dagang maupun jasa agar tidak dapat menemukan kerugian pihak lain atau menyesatkan konsumen. Baiklah, mungkin itu sekian dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.